kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan seseorang, kecewa dengan itu, kecewa dengan ini. Mungkin ada yang pernah janji kepada saudara, begini begitu, ternyata janji tidak ditepati. Jangan pernah marah. Kalau kita marah pada orang seperti itu, hati kita kotor lagi. Kalau hati kita kotor, kita bisa bengkok lagi. Nah, bengkoknya hati kita itu membuat keputusan Tuhan akan jadi lambat lagi untuk kita. Maka itu Bapa di surga itu sangat menilai hati, bukan mulut. Itu urusan nanti, bukan kelakuan kita. Dia nilai itu hati kita. Luruskan hati kita, ikuti jalan Tuhan, dan jangan milih jalan yang salah. Kalau kita bisa mengikuti seperti itu, percayalah, keputusan Tuhan akan merubah keputusan manusia. Terima keputusan pengadilan, terima. Karena itu hukum yang dibuat oleh negara. Tapi dalam hati saudara, nantikan keputusan Tuhan. Karena itu yang paling tepat. Bisa dirubah semuanya. Bisa. Asal hati kita tetap lurus. 30. Bahkan orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Orang muda yang kelihatannya kuat, ternyata bisa letih, bisa lemah, bisa tak berdaya. Dan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Lalu bagaimana dengan kita? Ayat 31, itulah bagian kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbarui kekuatan. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin firman ini. Saudara, tidak ada vitamin. Kalau saya berkata vitamin, tidak ada vitamin manapun yang bisa dibuat oleh manusia. Orang makin jalan, makin jauh berjalan, tidak lelah. Makin lari jauh, tidak letih. Mau vitamin apa? Mau minuman apa yang bisa membuat seperti itu? Tidak ada. Tapi inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita nantikan Dia. Apa arti kata menanti-nantikan? Saudara, kita belajar. Di antara semua manusia, ya, hanya anak-anak yang paling sabar menantikan janji orang tua. Ya atau tidak? Anak-anak itu luar biasa. Walaupun sudah lama, dia tetap ingat janji papa mama. Betul tidak? Anak-anak itu luar biasa. Tidak ada manusia seperti anak-anak yang bisa begitu sabar menanti janji papa mama. Maka itu tidak salah kalau Tuhan Yesus pernah berfirman, bersikaplah seperti anak-anak. Jadilah seperti anak-anak, karena mereka yang bisa mewarisi surga. Salah satu dari sifat anak-anak itu adalah setia pada janji. Dia sabar untuk menunggu. Nah, begitu pula kita semua. Jangan lihat sekian tahunnya ke depan. Jangan lihat mana orang itu, jangan. Nantikan Tuhan saja. Percuma kita menanti-nantikan manusia, karena kita sering lupa akan janji itu. Tapi kalau Tuhan yang kita nantikan, kita enggak akan pernah kecewa. Sebab Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berdusta. Tidak pernah. Dia tidak pernah lupa akan apa yang pernah Dia janjikan dalam hidup ini. Maka itu yang diperlukan kunci satu ini. Sabar menantikan janji Tuhan itu. Sabar betul. Maka kalau kita sabar, kita akan lihat nanti betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Salah seorang baca lewat Alkitab saudara, Roma pasal 12. Beri tanda Yesaya 40 karena kita akan kembali ke situ nanti. Ayat yang ke-12.
Salah seorang silakan baca ayat itu. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sabar menantikan apa yang Papa janjikan dalam kehidupan kita. Roma 12 bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau saya berkata, inilah 3 vitamin yang tidak bisa dijual di apotek manapun dan tidak mungkin diproduksi oleh perusahaan farmasi manapun. Betul saudara? Ini sungguh luar biasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam terjemahan yang saya punya, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Inilah 3 vitamin kehidupan iman kita. Sabar menanti harapan itu. Maaf, bersukacita menanti harapan. Jangan menanti sambil marah-marah. Rugi nanti kita. Jangan menanti sambil gelisah. Jangan. Kapan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jangan. Sambil menanti, bersukacita. Kalau itu ada dalam kehidupan kita. Ingat janji Tuhan dalam kitab Nehemia, sukacita Tuhan itu kekuatanku, kata Tuhan. Maka kalau ada sukacita terus dalam kehidupan kita, tidak ada vitamin manapun yang bisa mengalahkan vitamin yang satu ini. Betul saudara? Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesukaran. Jangan menyalahkan orang lain, tabah saja. Hadapi itu semua bersama dengan Tuhan kita. Terus tekun di dalam doa. Jadi bersukacita, tabah, dan tekun. Inilah 3 vitamin yang luar biasa. Jangan menanti dengan marah-marah, nggak sabar, gelisah, mau cepat-cepat. Jangan. Ada waktu yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita semua. Silakan dibaca. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ada firman yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita supaya kita makin dikuatkan. Dia membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Maafkan saya kalau saya akan katakan kalimat ini. Jangan saudara merasa, wah kok begitu Pak Pendeta ini menyatakan firman Tuhan. Bukan. Seandainya waktu Tuhan untuk beberapa di antara kita itu lama sekali. Tapi kalau itu waktunya, dia akan tetap buat indah segala sesuatu pada waktu. Amin. Nah, kata waktunya itu bukan waktu Tuhan, tapi waktu segala sesuatu itu beda-beda. Saya beri contoh begini. Dari kita menanam benih jagung sampai dia tumbuh, sampai dia berbuah dan kita petik buahnya. Dengan kita menanam benih durian, biji durian, sampai dia tumbuh, sampai berbuah. Waktunya beda atau sama antara jagung dengan durian? Beda. Jagung cuma sekian minggu, 3 bulan selesai. Dari nanam sampai kita panen. Nah, kalau kita mengharapkan durian, jangan pakai waktunya jagung. Mengerti ilustrasi ini? Kalau kita mau menanam jeruk dan kita ingin panen jeruk, jangan kita pakai waktunya pepaya. Ngerti firman ini? Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, katanya di sini bukan waktunya Tuhan, waktunya segala sesuatu itu. Maka itu seandainya ada di antara kita, maaf saya berkata maaf,